Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 3. Kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Diaul Haq Riyadatul Aisy dengan NIM 1704115. Yang kedua, ada Devi Fitriani dengan NIM 1705859. Dan yang ketiga yaitu Kris Mulia S. Lauli dengan NIM 1703402. Kami akan menjelaskan tentang hasil dari RPP yang telah kita buat. Selamat menyaksikan. RPP yang kami buat memiliki tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, untuk kelas 4 semester 1 dan alokasi waktunya adalah 2 kali 35 menit. Untuk kompetensi intinya bisa dilihat di RPP yang sudah dicantumkan. Mata pelajaran yang kami ambil untuk membuat RPP ini ada 2. Yang pertama adalah mata pelajaran IPS dan mata pelajaran IPA. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPS ada 2, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikatornya ada 3, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar, kemudian yang kedua, menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, dan yang ketiga adalah menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua untuk mata pelajaran IPS, yaitu menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan sosial dan budaya di lingkungan sampai sekitar sampai provinsi. Indikatornya yaitu memberi contoh jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian untuk kompetensi dasar IPA ada 2 juga. Yang pertama menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dan yang kedua adalah melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikatornya juga ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam, dan yang kedua adalah membuat poster sebagai upaya yang dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini ada 6. Yang pertama adalah melalui menyanyikan lagu, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang keempat adalah melalui tanya jawab, siswa dapat memberi contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, melalui menyanyikan lagu, siswa dapat menjelaskan upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang keenam adalah melalui membuat poster, siswa dapat menjelaskan upaya yang dilakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Materi pembelajarannya yaitu jenis-jenis pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan-kebutuhan itu ada yang bersifat harus segera dipenuhi dan ada pula yang dapat ditunda pemenuhannya. Namun demikian, kedua macam kebutuhan itu sama-sama menuntut agar dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang harus bekerja. Untuk itu, orang dapat melakukan pekerjaan apa saja asalkan halal. Ada banyak jenis pekerjaan yang dapat kita jumpai setiap hari. Di sekitar rumah, kita dapat bertemu dengan tukang sayur, tukang sampah, satpam, pembantu, dan lain-lain. Di sekolah, kita dapat bertemu dengan guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, penjaga perpustakaan, dan penjaga kantin. Di jalan, kita juga bertemu dengan polisi, pemadam kebakaran, tukang pos, pengemudi angkutan umum, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pekerjaan sebagai dokter, arsitek, dan wartawan. Jenis-jenis pekerjaan dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah tukang sayur, tukang kebun, tukang mebel, tukang batu, koki, dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah antara lain guru, dokter, tenaga medis, pimpinan kantor,
arsitek, wartawan, sopir, polisi, dan lain-lain. Pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, sedangkan untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah, permainan, diskusi, dan juga tanya jawab. Untuk media dan alatnya adalah menggunakan instrumen musik menanam jagung serta gambar dari jenis-jenis profesi. Sumber belajar yang digunakan adalah buku guru serta buku siswa SD kelas 4 tema 4 mengenai berbagai pekerjaan kurikulum 2013 revisi 2018. Untuk kegiatan pembelajarannya, pada bagian pendahuluan atau pembuka, seperti pada pembelajaran biasanya yaitu guru mengucapkan salam, memeriksa kesiapan diri siswa, memeriksa kehadiran, kerapihan, kemudian berdoa, memberikan persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian setelah itu guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu menanam jagung. Nah, di bagian inti, guru bertanya kepada siswa mengenai jenis pekerjaan apa sih yang ada pada lagu menanam jagung, serta tumbuhan apa yang ada pada lagu tersebut. Kemudian, guru menjelaskan kepada siswa terdapat banyak jenis pekerjaan. Salah satunya adalah pekerjaan yang menghasilkan barang seperti pada lagu menanam jagung, karena pada lagu tersebut petani menghasilkan barang yaitu jagung. Setelah itu, guru bertanya kepada siswa apakah penting menjaga lingkungan. Lalu, guru menjelaskan contoh upaya yang dilakukan oleh petani dalam menjaga lingkungan. Kemudian, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 3 atau 4 orang. Setiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, setelah siswa telah menyelesaikan tugasnya, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian, siswa dan guru memberikan apresiasi dengan tepuk tangan. Lalu, guru mengajak siswa melakukan sebuah permainan dan menjelaskan cara melakukan permainan tersebut. Jadi, permainan ini tuh setiap siswa menghitung, dan jika guru mengucapkan boom, maka siswa yang terhenti pada saat guru mengucapkan boom harus menyebutkan satu jenis pekerjaan yang diketahuinya serta contoh upaya untuk melestarikan alam. Kemudian di bagian penutup, siswa dan guru secara bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah dipelajari hari itu. Lalu, guru membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Guru dan siswa membahas soal evaluasi yang sudah dikerjakan. Kemudian, guru memberitahu siswa mengenai materi yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, siswa membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh KM untuk menutup kegiatan pembelajaran. Lalu, siswa memberi saran dan pembelajaran diakhiri. Yang selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini terdapat beberapa isian yang harus diisi oleh siswa. Salah satunya adalah kolom kelompok. Nah, di sini siswa harus mengisi bahwa kelompoknya itu termasuk dalam kelompok berapa. Selain itu, terdapat kolom nama anggota. Di sini siswa harus menuliskan nama-nama anggotanya. Terdapat 4 lembar dan siswa harus menuliskan nama anggotanya pada kolom tersebut. Selain itu, ada beberapa langkah-langkah kegiatan yang harus diikuti oleh siswa. Yang pertama adalah untuk membuat suatu kelompok dengan anggota sebanyak 3 atau 4 orang, kemudian duduk bersama dengan teman kelompoknya. Setelah itu, anggota kelompok harus mendiskusikan mengenai cara untuk melestarikan lingkungan, kemudian membuat suatu poster. Nah, poster ini tuh digambar melalui karton yang telah disediakan oleh guru. Jadi guru itu telah menyiapkan karton serta mistar atau penggaris, penghapus, serta pensil warna yang telah disediakan. Setelah itu, siswa nanti akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Poin terakhir yaitu poin penilaian. Poin penilaian mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Aspek yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Di dalam aspek ini, guru dapat menilai pengetahuan siswa dari soal evaluasi yang diberikan guru kepada siswanya. Nah, soal evaluasi itu mencakup materi mata pelajaran IPS dan IPA yang sebelumnya sudah dibahas siswa bersama guru. Soal evaluasi ada 10 butir. Tiap butir mempunyai poin maksimal 10. Jika semua nomor mendapatkan poin 10, maka maksimal poin yang diperoleh adalah 100.
penilaiannya jumlah skor dikali 4. Nah, di situ nanti keterangan skornya maksimal 100. Lalu yang kedua, ada aspek, yaitu aspek sikap. Di dalam aspek ini, guru menilai sikap siswanya selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun sikap yang dinilai yaitu sikap berperilaku jujur, menghargai profesi orang lain, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada aspek keterampilan. Di dalam aspek ini, guru menilai dari keterampilan siswa mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Nah, nanti di aspek ketiga ini di poin kegiatan inti siswa itu mempresentasikan gitu hasil diskusi bersama temannya. Lalu ada lampiran 1. Di sini itu di lampiran 1 terdapat lembar evaluasi. Lembar evaluasinya diberikan pada saat mengevaluasi proses pembelajaran. Lalu lampiran kedua itu terdapat LKPD. Di kegiatan inti siswa diberikan LKPD-nya. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.